أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Surat An-Nur ayat 31. Kalau ini duki terakhir duki wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Langsung mawon kula murati dan kula terangkan tentang ayat niki. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka para perempuan itu memperlihatkan, menampakkan perhiasan mereka, ai al-khafiyah wa hiya ma'adal wajhi wal kafain, perhiasan yang samar yaitu selain daripada wajah dan juga telapak tangan. Tanggeriki disebutkan kalian para ulama illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada para suami mereka. Jadi seperti yang didhawuhaken dalam Hasyiah As-Sawi, ada 12 pengecualian yang mana seorang perempuan itu boleh untuk menampilkan atau memperlihatkan perhiasan mereka, yakni dalam hal ini aurat mereka, kepada 12 orang tersebut. Siapa saja? Jadi dalam ayat ini pengecualiannya ada 12 orang yang menjadi pengecualian. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, 12 orang itu siapa saja? Illa li bu'ulatihinna, kecuali bagi para suami, kecuali bagi beberapa suami mereka. Jam'u ba'lin, bu'ulatihinna, bu'ulah itu merupakan jamak dari lafadz ba'lun. Ba'lun itu maknanya adalah suami, sehingga ai zaujin maknanya adalah suami, sehingga boleh bagi seorang istri untuk menampakkan perhiasannya, artinya keindahan tubuhnya atau bahasanya auratnya kepada seorang suami. Niki pun bolak-balik diaturakan. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, langsung mawon juga kalau sampaikan seperti yang ada di dalam dawuhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Beliau itu dawuh pengecualiannya ini kan ada 12. Lah, walaupun 12 orang ini dibolehkan untuk mereka untuk melihat atau diperbolehkan bagi perempuan untuk menampakkan auratnya kepada 12 orang ini, akan tetapi 12 orang ini terbagi menjadi 3 bagian dalam urusan melihat auratnya perempuan. Yang pertama yaitu zauj. Fa'awwalhum az-zauj walahu hurmatun laysat li ghairihi yahillul lahu kullu syai'in minha. Yang pertama adalah illa li bu'ulatihinna, yaitu khusus bagi para suami. Maka tengeriki tinggal akan untuk para suami ini memiliki keluasan, diperbolehkan untuk bagi para perempuan untuk melihatkan auratnya secara umum. Bahkan tengeriki tinggal akan kalau suami boleh untuk melihat apapun dari istri. Dengan bahasa yang lebih tegas, dengan bahasa yang lebih vulgar, bahkan boleh bagi seorang suami untuk melihat kepada kemaluannya istri, farjinya istri. Cuma pun bolak-balik kalau aturakan bahwa dawuhnya para ulama,
hukumnya makruh kalau melihat terhadap kemaluannya istri, karena ada yang mengatakan juga bahwa melihat kemaluannya seorang perempuan sekalipun itu istrinya itu yurisu al-amah, bisa membuat kebutaan di dalam matanya orang yang melihat. Ini yang paling pertama. Jadi kalau suami itu memiliki otoritas yang sangat bebas untuk melihat seorang perempuan yang berupa istrinya ini tadi. Apapun boleh dilihat, bahkan sampai kemaluannya boleh dilihat. Itu yang pertama. Yang nomor dua, yaitu golongannya tengriki tinggi akan wal hurmatu asaniyatu yahillu lahum ayyang duru ila sya'ri was sadri was saqaini wa dira'aini wa ashbahi dzalik. Yang nomor dua ini yaitu golongannya orang-orang yang diperbolehkan bagi mereka untuk melihat segala perkara yang sifatnya itu selain daripada pusar sampai lutut. Siapa saja? Nah, Riki ingin akan au abaihinna au abai bu'ulatihinna au abnaihinna au abnai bu'ulatihinna au ikhwanihinna au bani akhwatihinna au nisaihinna au ma malakat aimanuhun. Tangriki ingin dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang paling pertama yaitu au abaihinna, atau untuk para orang tuanya, yaitu bapaknya si perempuan. Boleh bagi seorang perempuan untuk menampilkan auratnya di, ya bahasanya bukan kok menampilkan auratnya, ngoten bahasanya. Istilahnya boleh untuk terlihat auratnya di depan abaihinna, bapaknya sendiri. Ngarepe bapake dhewe iki oleh untuk terlihat auratnya. Cuma ini sekali lagi nanti ini termasuk pembahasan yang nomor 2. Kan kalau jelas nih, jadi pembagiannya itu ada 3. Perempuan boleh untuk memperlihatkan auratnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bebas sebebas-bebasnya tanpa ada pengecualian satupun, yaitu kepada suami boleh untuk melihat dari istri semuanya, bahkan sampai kemaluannya hanya saja makruh dan juga bisa membuat kebutaan. 1. Yang nomor 2, kita masuk yang nomor 2. Jadi oleh terlihat istri, terlihat daripada auratnya seorang perempuan, tapi ini di bawahnya, levelnya itu di bawahnya suami. Suami kan kabeh to, Pak. Suamiku kabeh. Kalau ini di bawahnya, mulai dari bapaknya seorang perempuan itu gak oleh ndelok kabeh. Mulai dari pusar, pokoknya selain daripada pusar dan juga lutut. Napa selain pusar dan juga lutut. Mulane teng ngriki mulai dari pertama bapak. Nggih. Bapak toh. Bapak-bapaknya mereka, bapak, mbah lanang dan seterusnya. Terus dilanjutkan au aba ibu ulatihinna, atau bapaknya suami. Bapaknya suami dengan bahasa mudahnya adalah mertua laki-laki. Terlihat oleh auratnya perempuan, terlihat oleh mertua laki-laki boleh. Au abnaihinna, atau anak-anaknya mereka, anak-anaknya si perempuan. Ya, anak-anaknya si perempuan juga diperkenankan untuk terlihat daripada si perempuan tersebut auratnya. Ini berarti berapa? Dihitung lagi. 1, 2, 3 abna. 3 abna ibu'ulatihinna, atau anak-anaknya suami. Napa? Anak-anaknya suami. Jadi ketika seorang perempuan menikah dengan seorang duda, yang duda ini sudah punya anak dengan istilah anak tiri, maka boleh juga
untuk terlihatnya auratnya seorang ibu tiri kepada anak tirinya itu tadi. Terus nomor 5, au ikhwanihinna, atau saudara laki-laki. Saudara-saudara laki-lakinya itu boleh untuk melihat auratnya si perempuan. Au bani akhwatihinna, ataupun anak laki-laki dari saudara perempuan. Jadi keponaan. Keponaan pun, keponaan sekali lagi ini keponaan kandung ya. Ini kan orang-orang, ini sebenarnya dengan bahasa ringkas itu merupakan laki-laki yang memiliki hubungan mahram. Napa? Laki-laki yang memiliki hubungan mahram. Ini keponaan. Dilanjutkan au nisaihinna, atau para perempuan-perempuan yang agamanya sama-sama Islam. Ini didawakan kalian para ulama, nisa diidhofahkan kepada hinna. Itu tujuannya adalah untuk memberikan arti bahwa mereka seagama. Perempuan-perempuan yang seagama boleh berarti untuk melihat auratnya. Ma ada surah war rubah. Perempuan muslim melihat terhadap bagian kepalanya, rambutnya, itu boleh. Terus dilanjutkan malih. Sehingga kalau orang kafir, perempuan yang kafir itu tidak diperkenankan sama sekali untuk melihat daripada auratnya perempuan-perempuan muslimah. Terakhir, au ma malakat aimanuhunna, atau para budak yang dimiliki oleh tangan kanannya, bahasane ngoten, atau para budak yang dimiliki oleh tangan kanannya para perempuan. Boleh. Niki tafsirannya tentang tafsir Jalaluddin Al-Mahal ini, jangan bisa ningali fayajuzu lahum nadharuhu illa ma bainas surrah war rukbah. Maka boleh bagi lahum kedui abaihinna nggih. Mulai dari abaihinna sampai terakhir ma malakat aimanuhunna, maka boleh bagi mereka ini untuk melihat selain dari yang ada di antara pusar dan juga lutut. Fayahrumu nadharuhu li ghairil azwaj. Maka kalau yang pusar dan juga lutut sampai lutut itu tidak boleh dilihat kecuali bagi suami. Pun ya. Jadi ini bagian yang nomor 2. Jadi wis piro iki mangkan pengecualiannya kan ada 12. Berarti ini berapa? Pertama buulatina 1, abaihinna 2, abaibuulatihinna 3, abnaihinna 4, abnaibuulatihinna 5, ikhwanihinna 6, au bani akhwatihinna 7, au nisaihinna niki 8, au ma malakat aimanuhunna ini 9. Sudah 9 yang tersebutkan. Yang satu yaitu seorang suami boleh melihat total, kecuali kemaluan itu hukumnya makruh, boleh cuma makruh. Kemudian mulai dari bapak, kemudian mertua laki-laki dan seterusnya, maka boleh untuk melihat, tapi selainnya ma bainas surrah wa rukbah, selainnya perkara yang ada di antara lutut dan juga pusar. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan lagi. Sampun jelas nggih. Wa kharaja binisaihinna, mengecualikan dengan dawuh nisaihinna, yaitu al-kafiratu, perempuan-perempuan yang kafir, perempuan-perempuan yang non muslim. Jadi lek dimuradiku ngene nek nisaihinna, atau para perempuan-perempuannya mereka. Para perempuan-perempuannya mereka itu berarti perempuan yang sesama agamanya, sesama-sama
Islam. Sehingga mengecualikan seorang perempuan yang kafir. Kalau perempuan yang kafir bagaimana? Fala yajuzu lil muslimati al-kashfu lahunna. Maka tidak diperbolehkan bagi para perempuan-perempuan muslimah untuk membuka auratnya di hadapan para perempuan-perempuan kafir. Nah, iki dingin-dingin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tujuannya napa? Li alla tasifaha al kafiratu li ahli dinya fatahsulu al mafasid. Agar para perempuan-perempuan non muslim itu tidak menyifati, tidak menceritakan ulang kepada golongan mereka sehingga akan hasil sebuah banyak kemafasitan, kerusakan. Ngomong ini, kalau sesama muslim itu ya nggak akan ada cerita. Tapi kalau yang melihat ini adalah di luar golongan, yaitu perempuan-perempuan kafir, khawatirnya mari ndelok aurate wong muslimah maro dikandak-kandakno kepada ahli diniha atau para orang-orang yang sama-sama kafir. Aku ndelok rambute wong Islam akeh-akeh koyo ngene-ngene, jadi pembahasan. Wes, mari iki akan ngoten nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan lagi. Wa syamila ma malakat aimanuhunna al-abidah. Dan dari qauluhu illama wa ma malakat aimanuhunna, dan juga perkara atau budak-budak yang dimiliki oleh tangan kanan mereka. Ini mencakup terhadap para budak-budak laki-laki. Jadi kembali lagi berarti ini kalau andaikan ada perempuan itu memiliki budak laki-laki. Jadi majikannya perempuan punya budak laki-laki. Ini bagaimana? Nanti kita tinggalkan fayajuzu ayyakshifna lahum ma baina ma'ada ma baina surrah wa rukbah lakin bisyartil iffah wa adami syahwah minal janibain. Tangri dikaaken bahwa boleh bagi seorang majikan perempuan, dalam hal ini benar-benar terhadap budaknya ya, bukan hanya sekedar pembantu tapi benar-benar budak. Kalau budak itu kan dimiliki, kalau pembantu itu kan sifatnya nopo bahasanya ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau budak itu kan benar-benar dimiliki, ngono loh. Beda dengan pembantu. Kalau pembantu itu disewa. Maka boleh bagi para majikan di hadapan para budak-budaknya untuk menampakkan auratnya. Pokoknya selain baina surrah warubah, perkara yang ada di antara pusar dan juga lutut. Tapi dengan syarat bisyartil iffah wa adami syahwah minal janibain, dengan syarat sama-sama bisa terjaga dan tidak ada syahwat dari kedua belah pihak. Ya, sing budake ora ningali majikannya itu ya ndak wani. Kebanyakan seperti itu. Kalau kebanyakan biasanya lek budak laki-laki melihat terhadap sindan majikan perempuannya itu nggak berani. Maksudnya nggak berani aneh-aneh. Nonton loh. Itu golongan yang nomor 2. Sekarang kita masuk ke golongan yang nomor 3. Yang mana golongan nomor 3 ini hanya diperbolehkan untuk melihat rambut, bahasanya ngoten. Untuk melihat bagian wal hurma asalisah ya litabina ghairi ulil irbati minar rijal wa kada mamlukul mar'ah fala ba'sa an takum al mar'atu asyabatu baina yaday haula fi dir'in wa khimarin safikin bi ghairi milhafatin. Wala yahilu li haula ayyara minha sya'ran wala basharan wasitru fi hadza kulluhu afdal. Ada setengah diki niki dingendikaken
Untuk golongan yang nomor 3 ini, yang pertama adalah awit tabi'ina ghairi ulir irbah. Awit tabi'ina, ini juga pengecualian yang nomor berapa? Nomor 10 ini ya. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati, atau para orang-orang yang mengikuti aifi fuduli ta'am, rungokne tenan. Awit tabi'ina ghairi ulil irbah, atau orang-orang yang mengikuti yang tidak memiliki hasrat. Ghairi ulil irbah, yang tidak memiliki hasrat aminar rijal, dari para laki-laki. Jadi golongan yang tadi yang nomor 10 ini adalah pengecualiannya para laki-laki yang mengikuti yang tidak memiliki sebuah hasrat. Artinya bagaimana? Menurut tafsiran yang Jalaluddin Al-Mahalli, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, beliau tahu awit tabi'ina fi fuduli ta'am, yakni para pengikut-pengikutnya, orang yang mengikuti terhadap si perempuan tersebut fi fuduli ta'am, di dalam makanan-makanan yang lebih. Jadi ada pengadatan di orang Arab itu, biasanya ada beberapa orang-orang laki-laki yang pekerjaannya itu mengikuti yang tujuannya untuk diberi makanan-makanan lebih. Ghairi ulil irbati, tapi para laki-laki ini, kalian dilihat di situ, bil jarri sifatan wan nasbi istisnaan. Yang tidak memiliki bisa ghairi, bisa ghaira. Kalau ghairi jadi sifat, kalau ghaira jadi istisna. Yang mana orang laki-laki tersebut tidak memiliki hasrat, ay ashabil haja ilan nisa, yang tidak memiliki hasrat kepada para laki-laki, para perempuan. Minar rijali bi alam yantashir zakaru kullin. Nep benakno maknane iku nep, wingi aku keteke salah. Jadi qauluhu minar rijal, sing kanan singgiri. Qauluhu minar rijal bi alam yantashir zakaru kullin niku. Bi alam yantashir gambare ora indisar, ora ngadeg apa zakaru kullin. Ya ngono makna kuwi. Zakare saben-saben wong. Dan nggih. Tadi dengan gambaran laki-laki yang kemaluannya itu sudah tidak bisa berdiri. Tapi tengriki dengan akan langsung dijelaskan secara jelas. Malakno kalau ini, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ar-rijal sing sifatnya at-tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, itu tengriki akan boleh bagi mereka untuk melihat pokoknya selain ma baina surah war rukbah. Tapi menurut satu pendapat, at-tabi'in ini bukan hanya orang-orang yang mengikuti untuk meminta makan. Al-haq annal murad bittabi' asy-syaikhu al-haram alladzi la yashtahi an-nisa awil ablaha alladzi la ya'riful arda minas sama wala rajul minal mar'ah. Menurut kaul yang hak, maksud daripada at-tabi'in ghairi ulil irbati minar rijal, ini maksudnya adalah orang-orang yang tua, yang sudah pikun. Orang-orang tua yang sudah pikun, yang sudah sama sekali tidak syahwat terhadap perempuan. Lek bahasane niku merupakan orang yang sudah hilang setrumnya, lek bahasane ngoten. Atau awil al-ablah, atau orang-orang yang bisa diartikan rada setengah gila atau idiot, yang mana dia tidak bisa membedakan antara bumi dan juga langit, tidak bisa membedakan antara laki-laki dan juga perempuan. Itu mereka orang-orang yang boleh terlihat auratnya perempuan kepada mereka, pokoknya selainnya lutut dan juga pusar antaranya.
Yes ya. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Terakhir, awit tiflil ladina lam yadharu ala auratin nisa, atau para perempuan, para anak-anak laki-laki, para anak-anak ngaten nggih, para anak-anak kecil yang belum bisa melihat, bahasanya bukan kok belum bisa melihat, yang tidak kepo, yang masih belum paham. Lam yadharu ay lam yattali'u. Abtifli bimaknal atfal, yaitu anak-anak yang masih belum paham ala auratin nisa, yang masih belum ingin mengetahui terhadap aurat-auratnya perempuan untuk jima atau untuk hubungan. Nah, istilahnya arek cilik yang juga belum memiliki hasrat, gampangane ngomong ngoten. Belum memiliki hasrat. Ya. Mulane teng mriki dingin-dingin faya juzu ayyubdina lahunna ma'ada ma baina surrah wa rubbah. Maka boleh juga untuk terlihat auratnya perempuan di hadapan mereka-mereka ini, tabi'in, orang-orang yang mengikuti untuk mencari makanan lebih, yang tidak memiliki hasrat, dan juga anak-anak kecil yang juga sama, masih belum memiliki hasrat. Ini juga boleh untuk terlihat auratnya perempuan di hadapan mereka ma baina surrah wa rubbah, selainnya surrah dan juga rubbah. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Pun ya, kita lanjutkan lagi ya. Pun kita lanjutkan lagi. Maka kalau anak kecil itu ternyata kalau daunnya Syekh As-Sawi itu juga masih ditafsir. Anak kecil itu sampean lihat di dalam tafsirnya As-Sawinya, i'lam an-nasabiyya imma alla yablughu imma alla yuballighu ayyuhkiya ma ra'a wa hadha ghaibatu ka hudurihi aw ayyablughahu wa laysa fi sawaran syahwatin wa hadza kal mahram aw ya'rifa amral jima' wa syahwah wa hadza kal balih bittifaqi Malikin wa Syafi'i. Ngriki ingin dikaaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, anak kecil itu modelnya ada 3, harus dilihat dulu. Yang pertama, anak kecil yang sama sekali belum bisa mengutarakan terhadap apa yang dia lihat. Ada cilik-cilik sing gurung iso ngomong. Maka anak-anak kecil yang belum bisa ngomong, belum bisa mengutarakan apa yang dia lihat, maka itu boleh untuk ditampakkan di hadapannya anak kecil itu. Pokoknya selainnya surah dan juga rubbah. Terus yang nomor 2, anak kecil yang bisa menyampaikan terhadap apa yang sudah dilihat, akan tetapi dia sama sekali tidak ada hasrat, tidak ada sawaran syahwatin, tidak ada hasrat sama sekali, nggak tahu mazian. Maka kalau seperti itu juga sama. Yang terakhir ini yang perlu dijelaskan. Au ya'rifu amral jima'i wa syahwati. Anak kecil yang belum balik tapi sudah paham terhadap urusan hubungan dengan lawan jenis. Maka kalau seperti itu, ini sudah dihukumi seperti halnya orang yang balik, orang yang besar. Gak boleh untuk ditampakkan terhadap mereka auratnya perempuan. Ya, yang jelas nggih. Niku ngoten. Dadi cara ditotal niku
Lek teng ngriki tirasi ada 12. Terus marang ngoten kalau teng tafsirnya Syekh Jalaluddin Syekh Fakhruddin Ar-Razi ada 8 katanya. Dihitung niki masih 11 nih. Bu'ulatina para suami 1, au abaina para bapak 2, au aba ibu ulatihina bapak mertua 3, au abnaihina anak-anak laki mereka 4, au abna ibu ulatihina nomor 5 anak-anaknya suami, au ikhwanihina 6 yaitu saudara-saudara laki-laki mereka. Nomor 7 au bani akhwatihinna anak-anak dari saudari perempuan, berarti keponakan laki-laki ya. Nomor 7. Nomor 8 au nisaihinna para perempuan-perempuan yang sesama muslim. Nomor 9 au mamalakat aimanuhunna para budak-budak yang dimiliki oleh tangan kanan. Nomor 10 at-tabi'ina ghairi ulil irbah minar rijal para laki-laki yang mengikuti untuk mencari makanan yang mereka sudah tidak memiliki syahwat dengan gambaran tidak bisa berdiri lagi. Itu nomor 10. Nomor 11 au bani ikhwanihinna. Ono bani ikhwanihinna ya. Berarti ayat iki sing nang kene sik ya, ada bani ikhwanihina ya. Au bani nang kene langsung setelah ikhwanihina langsung au bani akhwatihina. Keloncat ini satu. Berarti 12. Sik. Oh nggih, kurang au bani ikhwanihina. Ponakan dari saudara laki-laki. Ya wis, dianggap lek ini jadi rolas. Nggih. Di sini soalnya kurang ini berarti. Di naskah saya kurang. Setelah au ikhwanihinna ada au bani ikhwanihinna. Wes dianggap rolas lek ngono. Kemudian jadi ini kalau seperti itu awitabiin ini nomor 11. Para laki-laki yang mengikuti untuk mendapatkan kelebihan makanan yang mana mereka tidak memiliki hajat atau hasrat. Nomor 11, nomor 12 awitiflil ladina lam yadharu ala auratin nisa atau anak-anak kecil yang masih belum mengetahui terhadap lam yattali'u yang tidak kepo terhadap auratnya para perempuan. Ya, ngriki ingin dikatakan wis ngene ya jangkep jadi rolas. Terakhir niki perempuan-perempuan ini ada pesan. Ada pesan berupa napa wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna. Dan janganlah para perempuan itu memukul-mukulkan, menghentak-hentakkan terhadap kaki-kaki mereka agar diketahui apa yang mereka simpan, apa yang mereka samarkan berupa perhiasan mereka. Aimin khalkhalin ya, yakni berupa khalkhalnya cara makna Jawane wingi apa pinggel. Pinggel itu gelang kaki. Napa? Gelang kaki. Jadi teng mriki dikatakan aimin khalkhalin yutaqaqau. Yutaqaqau wingi aku maknane apa yutaqaqau? Kang nyuara. Ya. Ya taqaqau kang nyuara yang mengeluarkan suara. Jadi teng mriki dikatakan masih yo, jadi sekali lagi perempuan itu serba ekstra pokoknya. Umpama semuanya sudah tertutupi, seluruh badannya sudah ditutupi seperti yang dijelaskan kemarin,
masih ada larangan. Rupane nopo? Jangan sesekali kamu itu caper. Perempuan-perempuan itu jangan caper. Kalau yang di sini dicontohkan, capernya itu adalah dengan cara menghentakkan kaki-kaki mereka agar untuk menampakkan sebuah perhiasan yang ada pada diri mereka. Capernya kalau zaman dahulu adalah niki, di kakinya mereka itu kan ada yang namanya binggel atau gelang kaki. Gelang kaki like digedrok ini kan kring. Sehingga ini akan menarik perhatian seorang laki-laki. Da awal turunnya ayat ini seperti yang dingendika akan tengeriki. Asbabun nuzulil ayah 31 qaulihi ta'ala wa kullil mu'minat wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Muqatil. Imam Ibnu Abi Hatim dari Muqatil mengeluarkan, beliau berkata, balaghana anna Jabir bin Abdillah haddasa Asma'a binta Marsad kanat fi nakhlin laha. Diceritakan ada seorang sahabat yang bernamanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini sedang berbincang-bincang dengan Asma binti Marsad, yang mana sedang berada di dalam pohon kebun kurma. Faja'ala an-nisa'a yadkhulna 'alaiha ghaira muta'azziratin fayabdu ma fi arjulihinna. Maka para perempuan-perempuan itu masuk kepada mereka dalam keadaan tidak menggunakan sewek yang pada umumnya, sehingga tampaklah kaki-kaki mereka itu tampak, yakni al-khalahil wa tabdu suduruhunna wa dawaibuhunna, tampak kakinya, kemudian artinya mereka ini loh, bawahnya ini kelihatan, putaran ini gelang kakinya kelihatan, bahkan juga tampak ini bentuk dadanya juga kelihatan, wadawa ibihinna, bahkan juga untaian atau juntaian rambutnya itu juga terlihat. Faqalat Asma, maka Asma berkata, ma'akbahahada, cek gak pantes lho wong wedok kok ketok juntaian rambutnya, marono dadane juga kelihatan, kemudian kakinya juga kelihatan. Akhirnya turunlah ayat ini. Ada yang mengatakan, salah satu di tengeriki diriwayatkan bahwa ya Allah ya Rabbihu ya Karim, dulunya diceritakan akhraja Ibnu Jarir an Hadrami, Imam Ibnu Jarir mengeluarkan daripada Hadrami bahwa ada seorang perempuan anna mur'atan ittakhadat surrataini min fiddatin wattakhadat jaza'an famarat ala qaumin fadarbat bi rijliha fawaqal khalkhalu 'alal jaza' fasawwatah. Intinya menggunakan seperti apa sih bahasane ngene-ngene sing biasane kayak nang gelang-gelang lho, nang gelang-gelang kan biasanya ono ikune lho, sejenis lonceng kecil, paham ya? Ada lonceng kecil, maka tatkala lonceng kecil itu dihentak-hentakkan, maka itu akan mengeluarkan suara. Intinya nopo? Intinya daunya Syekh As-Sawi, fa inna dzalika yurisu ar-rijala mailan ilaihinna. Model yang seperti ini menyebabkan cenderungnya seorang laki-laki, membuat seorang laki-laki itu membuat teralihkan pandangannya. Bahasane nih gue nggih, cara bahasane nih gue, ya Allah ya Rabbi ya Karim, itu bisa menarik perhatiannya para laki-laki. Wa hadza min babi saddil bab, ini untuk menutup kemungkinan bab fitnah, wa ta'limil ahwat, agar berhati-hati. Wa illa fasautul khalkhal masalan laisa bi'auratin. Ini untuk mengajarkan bagaimana caranya perempuan itu jangan caper sama laki-laki.
Karena pada hakikat dari ayat ini bukan hanya membahas mengenai masalah suarane binggel, suarane gelang kaki. Karena kalau masalah suara gelang laki-laki, gelang-gelang kaki, itu bukanlah aurat, bukan perkara yang haram. Mana? Suarane gelangi kaki ya, itu jelas mboten haram. Tapi yang haram adalah capernya. Napa? Yang haram adalah capernya. Nah, ini juga ada sedikit kritikan daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau mengatakan, oke, perempuan zaman sekarang itu mungkin sudah nggak ada ya, yang sifatnya itu menggunakan nopo iki jenenge gelang kaki yang di situ ada lonceng kecil-kecil. Tapi orang-orang sekarang itu capernya, modelnya adalah mereka menggunakan sandal-sandal yang mana sandal-sandal tersebut itu sandal atau sepatu yang mengeluarkan suara. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh wong saiki ku sengaja gawe sandal iku lek digawe sandale muni prok 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 prok. Itu memang sengaja loh. Aku ya gumun kok. Sandal ku lho, aku sandale wong lanang to, Pak. Sandal bata kuwi. Kuwi lek digawe mlaku, muni suarane. Ana suarane. Lah nek sandal swallow ngono ae, Pak. Nek sandal swallow ngono ae, Bu. Gedrok-gedrokne orang arah metu suarane. Tolong dibedakan bahwa itu bukanlah suara yang keluar gara-gara proses alami, gara-gara melakukan mboten. Itu karena memang kesengajaan ada bahan yang khusus yang diletakkan sehingga ketika itu digunakan untuk berjalan itu mengeluarkan suara. Itu dikritiki sama beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi sampai beliau dawuh ngeten lek cara bahasane beliau. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niki lho bahasan. Al-haqqu tabaraka wa ta'ala yakshifu alla aiba an-nisaa wa hiyalahunna fi jadbil anzar. Bagaimana caranya perempuan itu jangan sampai menjadi perempuan-perempuan yang tujuannya itu untuk menarik perhatian, ya. Fa idalam yulafitka ilaiha an al-nadhara lafataka as-sautu allati tuhaddisu bimisyatiha. Ini lah dengan dikatakan. Oke lah, perempuan itu kalau tidak menarik perhatian dengan kecantikannya paras wajah, tidak menarik perhatian dengan bentuk tubuhnya, tertutup dengan rapi dan juga bagus. Tapi perempuan itu terkadang masih menarik perhatian laki-laki hanya dengan bunyi binggele atau gelang kakinya. Ya. Atau lek teng ngriki bahasane suara niki lho bahasane beliau. Wa fil madhi kunna yalbasna al-khalkhala alladhi yuhdisu sautan asna al-masyi. Oke, zaman dahulu itu para perempuan itu menggunakan gelang kaki yang mana dengan gelang kaki tersebut itu bisa mengeluarkan suara sehingga menyebabkan para laki-laki itu tertarik. Tapi wal ana yaj'alna fi asfalil hidai ma yuhdisu misla hada saut asna al-masyi. Nih, dan untuk zaman kita sekarang ini banyak digunakan perempuan-perempuan yang mana di bawah sandalnya itu digunakan sebuah bahan yang kalau digunakan untuk berjalan itu bunyinya prok 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 prok. Aku yang ngerasa Pak, sandalku aku yuk sadurunge pembahasan iki. Aku ngerasanya apa ya sandalku kok iso muni ini piye. Ternyata memang itu ada bahan khusus yang bisa digunakan untuk seperti itu. Ngono lho. Beda ya sandal swallow mbok gedrok nih sak banter-banternya orang arah muni Pak sandal swallow. Pun nggih, sehingga sekali lagi
ini merupakan yang dimaksud di sini bukanlah murni suara binggel, tapi itu masalah perempuan menarik perhatiannya para laki-laki sekalipun dalam kondisi tertutup. Sekalipun dalam kondisi sudah tertutup. Salah satunya yang ini saya juga ingin mengingatkan. Salah satunya yang digunakan oleh para perempuan sekalipun perempuan itu sudah dalam keadaan tertutup. Kudungan wis bagus, wis tertutup semuanya, pakaian juga tertutup. Yang juga dikatakan oleh para ulama ini termasuk daripada pekerjaan menarik perhatiannya para laki-laki adalah menggunakan parfum. Iki wong wedok metu teko omah, parfume ampune masya Allah. Ya, mulane dingendikaken kalian para ulama, hukumnya haram bagi perempuan untuk keluar rumah dalam keadaan mutazayyinatan muta'attiratan. Keluar rumah dalam keadaan menggunakan perhiasan macak sing bagus, marangono menggunakan parfum. Lho nggih lho. Napa? Menggunakan parfum. Ini yang dibahas sekali lagi perempuan. Tapi sebenarnya dalam hal ini laki-laki pun juga kalau menggunakan parfum tujuannya untuk menarik perhatian lawan jenis itu juga haram. Ini pun sampun nate dibahas kalian Gustufel dan ngaji Senin Nasihat Diniyah. Pokoknya intinya berarti kalau menggunakan parfum masya Allah semerbak indah ukur dan memang lah ini yang salah dalam niat. Yang salah dalam niat. Orang pakai parfum gak usah kakek sak kadare. Beda loh orang itu kalau dari niatnya. Kalau dari niatnya itu saking kepingin awake ben wangi, maka butuh menggunakan secukupnya. Tapi memang tujuannya menggunakan parfum itu untuk menarik lawan jenis, waduh, semprot kanan, semprot kiri, semprot bawah kanan, bawah kiri, belakang bawah, belakang atas, belakang tengah. Semprot kabeh, Pak. Maka itu juga haram. Jadi sekali lagi kita diajarkan bahwa perempuan itu sebisa mungkin tidak menjadi perempuan penghibur, tapi perempuan yang menutup diri. Tapi kepingin viral Gus, tapi kepingin menyebarkan ilmu Gus bisa, walaupun tanpa menampilkan terhadap jasadnya, menampilkan terhadap tubuhnya, bisa kok. Tertutup rapi bisa. Bon, niku ngoten nggih. Insyaallah ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bon, mulane tugase wong iki kabeh disebutne wong wedok kabeh. Mulane dawuh Syekh Asawi ini terakhir. Dawuhnya Syekh Asawi beliau dawuh wa qadistamalat al ayatu ala 25 dhamiran lil inasi ma baina marfu'in wa majrurin walam yujad laha nadhirun fil Qur'an fi hadasyan. Untuk menunjukkan betapa besarnya, betapa sulitnya urusan perempuan, di dalam ayat ini ada dhamir jamak inas jumlahnya 25. Ada dhamir jamak inas jumlahnya 25 dan ini tidak ditemukan di dalam ayat lain sama sekali. Ini bukti bahwa betapa agungnya, betapa repotnya urusan, betapa beratnya urusan para perempuan. Ya, engko hitungan dewi lho waya fatna furujahunna wala yubdina. Ya, itu semua adalah dhamir jamak inas, baik dibaca rofa atau dibaca jer. Bon, ngoten nggih.
Domir jamak inas atau domir perempuan wis. Biar memasukkan juga yang walaupun bukan jamak. Pon niku kesimpulannya ngoten. Jadi Joko piye carane perempuan itu bukan pusat perhatian. Napa? Perempuan itu bukan pusat perhatian. Perempuan itu ya pantasnya adalah seseorang yang tertutupi. Walano sing sering dingendikaken kalian ya seperti yang sering dingendikaken tentang kitab-kitab bahwa tatkala Sayyidah Fatimah itu ditanyai oleh Kanjeng Nabi, wahai Fatimah, perempuan yang bagaimana yang terbaik itu? Sayyidah Fatimah menjawab, yaitu seorang perempuan yang tidak melihat terhadap laki-laki, juga tidak dilihat oleh para laki-laki. Ya, napa? Para perempuan yang tidak melihat terhadap laki-laki, tapi juga tidak dilihat oleh laki-laki. Malah dingendikaken teng surat Waqiah, kalau seorang perempuan itu harusnya meniru para bidadari-bidadari, di mana di situ disebutkan sifatnya para bidadari adalah wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ya, hurun ain, para bidadari-bidadari yang indah matanya, yang belalak-belalak matanya besar indah. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, yang diumpamakan seperti halnya mutiara-mutiara yang tersimpan. Napa? Mutiara-mutiara yang tersimpan. Atau berarti kan ini untuk menunjukkan bahwa sifatnya perempuan itu memang untuk tersimpan. Sekali lagi untuk tersimpan. Kalau di dalam ayat lain juga ada bahasa kalau dalam ayat lain juga ada bahasa sifat yang terpuji dari para bidadari yang harus ditiru oleh para perempuan-perempuan dunia adalah niki bahasa nih. Teng riki dibahasakan, aku dikeliru Pak. Kurang lebihnya bahasanya itu qasiratut torfi. Niki loh. Tak buka no dhisik ben ora kleru. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insu walajan. Qasiratut tarfi, para bidadari-bidadari itu adalah perempuan-perempuan yang benar-benar menjaga matanya. Ya, jadi ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti halnya napa bahasane intan, itu intan. Mutiara, seperti halnya mutiara-mutiara yang tersimpan, artinya berarti tidak banyak dilihat oleh laki-laki. Yang nomor 2 yaitu qasiratut tarfi, yaitu matanya itu bisa dijaga. Mulane kalau di dalam ayat lain juga dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Nggih, teng ayatnya kan ngoten nggih. Teng mriki wa qarna fi buyutihinna. Saya telokno mana? Niki lho. Wa qarna fi buyutihinna teng surat Al-Ahzab ginjeng juz 22. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Bagaimana caranya dan hendaknya kamu tetap di rumah, ya. Wa qarna fi buyutihinna wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna, janganlah kamu itu berhias tabarrujal jahiliyatil ula, seperti halnya yang dilakukan oleh para perempuan-perempuan jahiliyah pada zaman dahulu. Niku ngoten. Sehingga ya napa sih?
Perempuan itu harus menjaga dirinya bagaimana? Cara bahasane ngoten niki sing wingi pengin kula sampai akan kok yo siirane lupat-luput ae sean. Niki nggih kula bacakan nggih. Siirannya untuk perempuan, bagaimana sih caranya perempuan itu menjaga dirinya agar tidak terlalu menampakkan diri tapi juga tidak menapa niki bahasane, tidak terlalu menyimpan diri di dalam rumah. Niki. Jadi seperti yang kula niki mirengaken saking Dr. Mabruk Zaidul Khair. Zaidul Khair, beliau meriwayatkan daripada makalahnya seorang penyair yang bernama Hafid Ibrahim. Beliau berkata, "Anala aqulu da'un nisa asawafirah." Aku tidak mengucapkan da'un nisa asawafirah. Biarkan para perempuan-perempuan itu bebas keluar. Da'un nisa asawafirah. Bainar rijali yajulna fil aswaki. Aku tidak mengatakan perempuan itu biarkan saja keluar sebebas-bebasnya, kemudian di pasar, di mall, banyak bertemu dengan laki-laki. Aku tidak mengatakan seperti itu. Fil hujbi wat tadyiki wal irhaqi laisat nisa'ukum hulan wa jawahirah. Tapi juga aku tidak mengatakan bahwa perempuan-perempuan kamu itu simpenan nang jero omah terus. Ya, sekali lagi dawuhnya beliau, wong wedok iku ojo mbok jarno keluyuran nang mall, nang pasar, ketemu ambek wong lanang sebebas mungkin, tapi juga jangan dibiarkan perempuan itu mbok kurung nang jerone omah. Napa? Sekali lagi, perempuan itu juga jangan dikurung nang jerone omah, dibagaikan, diumpamakan seperti halnya emas perak. Jangan. Laisat nisa'ukum hulan wa jawahira. Para perempuan-perempuan kamu itu bukanlah merupakan intan-intan permata dan juga emas yang harus benar-benar disimpan nang jerone lemari rapat, boten. Tapi bagaimana? Tangriki tinggal fatawassatu fil halataini wa aqsitu fasyarru fit tadyiki wal itlaqi. Kamu harus bisa mengambil jalan tengah antara melepaskan perempuan dan juga di dalam mengurung perempuan. Ya sedengan-sedengan ngono ae. Ya katakan setahun kadang lek wayahe liburan ya liburan atau wayahe kunjung-kunjung ya kunjung-kunjung. Paham ya? Jadi sekali lagi kula wangsuli napa sing didawakan oleh syair Hafid Ibrahim, beliau dawuh anala aqulu ta'un nisa asawafira bainar rijali yajulna fil aswaki. Aku tidak mengatakan agar para perempuan itu dibebaskan sebebas-bebasnya mereka keluar ke mall, ke pasar, sehingga mereka itu banyak bertemu dan melihat terhadap para laki-laki. Aku tidak mengatakan seperti itu. Akan tetapi fil hujbi wat tadyiki wal irhaqi laisat nisa'ukum hulan wa jawahira khaufad dia itu sanu fil ahqaqi fatawassatu fil halataini wa aqsitu fasyarru fit tadyiki wal itlaqi. Tapi perempuan itu jangan juga terlalu dikekang di dalam rumah. Wah, mbok penjara nang jero omah ora oleh metu blas. Semisal seperti itu. Yo ojo koyo ngono. Karena pada hakikatnya perempuan itu bukanlah perhiasan yang harus dijaga banget di dalam badan. Ya boleh sekali-kali dijak keluar, tapi jangan dibiarkan sendiri loh, nggih. Jangan dibiarkan sendiri, diajak keluar boleh sekali-kali,
diajak keluar. Maka yang paling baik fatawassatu fil halataini wa aqsidu. Kalian harus bisa moderat di dalam membiarkan perempuan selos-selosnya dan juga di dalam mengekang perempuan sekuat-kuatnya. Jadi harus tengah-tengah. Karena apa? Fasyarru fit tadyiqi wal itlaqi. Karena yang buruk itu kalau perempuan itu terlalu dibebaskan keluar, juga kalau terlalu dikekang, dipenjarakan di dalam rumah, tidak boleh keluar sama sekali. Ya, jadi ya sing sedengan-sedengan ae. Mulane dikelanjutane Hafidz Ibrahim berkata, al ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta al mafrud ngriki al ummu madrasatun idza a'dattaha bahasane ngoten nggih, bahwa seorang perempuan itu merupakan madrasah pertama bagi para anak-anaknya. Maka hendaknya a'datta tayyibal a'raqi se mangpi mang lafate. Al ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raqi. Karena yang namanya ibu itu merupakan madrasah yang pertama. Kalau kamu persiapkan, niscaya kamu mempersiapkan para keturunan-keturunan yang bagus. Yes, tadi sekali lagi pun bolak-balik toh kalau aturakan bahwa sekali lagi perempuan dan perempuan. Allah nek dawe para yai ngoten ya. Biasane sering dikaaken wong lanang ku lek golek bojo mek gur ayune tok tengere iku golek bojo gawe awake dhewe. Tapi lek wong lanang iku golek bojo sing pinter, sing sholihah, itu tengere bukan hanya untuk mencarikan dirinya sendiri, tapi untuk juga mencarikan ibu yang baik untuk para anaknya. Mulane lek bahasane Mbah Maimun, awakmu lek kepingin sing jenenge anak-anak iku dadi anak-anak sing bagus, iku carane golek wong wedok sing ora tapi ngerti, ora tapi tertarik karo urusan-urusan dunia. Gambane ngomong golek wong wedok sing ora patek kendunyan. Niku insyaallah dijamin nanti anaknya baik. Tapi kalau sudah dari ibunya itu kendunyan, alamatnya itu nanti tidak baik. Pon, niku ngoten nggih. Tadi al ummu madrasatun idza a'datta sya'ban tayyibal a'raqi. Betapa pentingnya yang namanya seorang ibu untuk dipersiapkan untuk para anak-anaknya. Cah, iki akan ngoten. Oh niki sampai dereng mantun nek ayat 31 niki. Niki benjing mawon wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Niki benjing mawon kersane nanti ada korelasinya dengan wa ankihul ayama minkum ilahuna wallahu a'lam bissawab.